Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja kita. Dan sebagian dari kita ada yang bersiap-siap bekerja karena pekerjaan itu ada saat ini. Mereka bekerja tatkala pekerjaan itu ada. Mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bahan introspeksi kita atau renungan buat kita, bahwa kita harus menjadi orang yang bersyukur. Karena ternyata di bawah kita masih ada orang-orang yang masih belum seperti kita. Janganlah kita melihat selalu kepada ke atas, ya. Orang lain kaya, kemudian kita merasa kita ini belum diberikan kenikmatan oleh Allah. Kondisi ekonomi kita seperti ini aja. Nah, ini juga jadi bahan renungan untuk kita yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Kita harus pandai bersyukur. Karena ternyata dengan kita belum mempunyai pekerjaan yang tetap, belum melakukan aktivitas pekerjaan kita setiap hari, kita punya banyak waktu luang untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah cintai, melakukan sholat berjamaah, dan kita punya banyak waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Ini kita harus bersyukur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali aktivitas kita hari ini, apakah kita sudah punya planning atau sudah punya rencana apa yang akan kita lakukan hari ini agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita perbaiki hari ini dari kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Atau jangan-jangan kita tidak mempunyai perencanaan ini, karena kita merasa tidak ada yang harus diperbaiki dari kualitas keimanan kita kepada Allah. Kita merasa kita ini sudah beriman, sudah bertakwa, ya, sholat sudah 5 waktu, ya. Kita sudah merasa cukup dengan amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita bisa merasa cukup dengan amalan kita, sedangkan kita bisa melakukan amalan soleh itu karena rahmat Allah, karena Allah, bukan karena kita, bukan karena kemauan kita, bukan. Semua karena rahmat Allah. Bahkan manusia bisa masuk surga itu karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Kalau begitu percuma dong kita sholat, percuma dong kita ibadah, kalau ternyata yang menyebabkan seorang masuk surga itu adalah rahmat Allah, bukan amalnya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu bisa beribadah, seseorang itu bisa melakukan amalan soleh itu karena rahmat Allah, bukan karena kemauan kita. Kita menjadi mau beribadah itu karena rahmat Allah. Nah, makanya ini juga letak bersyukurnya kita. Penyebab kita harus pandai bersyukur. Karena ternyata Allah masih berikan rahmatnya kepada kita sehingga kita mau beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah, mereka tidak mau beribadah. Jangankan sholat 5 waktu jamaah, mengingat Allah saja itu sedikit.
hampir mereka lupa mengingat Allah. Yang ada di pikirannya adalah harta, harta, dan harta. Yang ada di pikirannya itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas ekonominya. Yang mereka merasa bahwa keadaan ini seperti ini saja. Tidak ada peningkatan dalam segi ekonomi. Bahkan sebagian mereka menyalahkan Allah. Merasa Allah tidak adil dengan dirinya. Karena dari dulu sampai sekarang, ekonominya seperti ini saja. Tidak seperti orang-orang lain yang diberikan kekayaan. Mereka merasa bersalah. Atau bahkan ada sebagian juga yang merasa bahwa mereka ini seolah-olah dihukum atas apa sebetulnya mereka itu tidak punya dosa. Banyak mereka mengatakan, ya Allah, dosa apa saya sampai seperti ini? Subhanallah, mereka merasa tidak memiliki dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu memang harus dipaksakan. Harus dipaksakan karena kita yang butuh dengan ibadah itu. Sebagaimana kita memaksakan kita berangkat ke tempat kerja. Karena kita butuh pekerjaan itu. Apa yang akan kita dapatkan? Yaitu berupa gaji. Dan kita paksakan bangun pagi-pagi, ya, memakai pakaian seragam atau pakaian khusus untuk tempat bekerja kita. Walaupun kita masih ngantuk, kita masih malas ya untuk berangkat, tapi kita paksakan untuk bekerja. Karena kita menginginkan balasan dari pekerjaan itu, yaitu berupa gaji atau penghasilan. Begitu juga sholat, jamaah. Yang butuh dengan sholat itu kita. Karena kita menginginkan balasan dari sholat itu adalah berupa pahala yang akan mengantarkan kita menjadi penduduk atau penghuni surganya Allah Jalla Jalaluhu. Amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat keras yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim adalah sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi yang indah ini, mengawali pagi yang penuh berkah, penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat di sekitar kita, masih bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Ini adalah berupa nikmat, berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Kita awali pagi ini dengan berdoa kepada Allah, ya, agar Allah menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Kita tetap semangat mencari nafkah dengan niat karena Allah. Kita mencari nafkah dengan cara atau dengan jalan yang tidak melanggar aturan Allah, yang tidak melanggar syariat agama ini. Harta yang thayyib, harta yang baik, harta yang halal. Makanya Rasulullah SAW setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berharap mendapatkan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta itu nantinya membinasakan kita. Nauzubillah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tetap semangat ya mengawali pagi kita hari ini dengan mencari ridho Allah untuk berlomba-lomba ya, mendapatkan pahala sebagai bekal kita kembali nanti ke kampung halaman kita, kita menjadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil. Kita bisa membangun istana di surganya Allah Jalla Jalaluhu.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.